Halo, bertemu lagi dengan saya Cecep SH Channel, dan kali ini saya juga akan membahas mengenai masalah yang viral kemarin itu ya, masalah Gus Miftah. Dan kemarin beredar bahwa Gus Miftah ini mundur daripada jabatannya, yaitu dia menjabat sebagai utusan khusus presiden mengenai masalah agama dan toleransi, dan mungkin dia menyadari bahwa kesalahannya itu sangatlah fatal sekali, dan mungkin dengan atas kejadian kemarin dia bisa merubah sikapnya ataupun cara bicaranya, sehingga dia bisa lebih berhati-hati dalam berucap, dan juga dia mungkin menyadari atas kegaduhan yang dia buat, mungkin itu bisa mempermalukan eh, yaitu Presiden Prabowo yang telah menunjuk dia menjadi sebagai utusan khusus presiden. Maka dari itu dia dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Dan mari kita lihat ulasan videonya. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara. Karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden,
Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya nitipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari tayangan video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Gus Miftah ini meminta maaf atas apa yang terjadi baru-baru ini, dan dia meminta maaf secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto, dan dia menyatakan mundur dengan secara sukarela dari jabatan khusus presidennya. Tapi di dalam tayangan video tersebut kita tidak melihat ya
Gus Miftah ini meminta maaf secara khusus ataupun secara tulus kepada Bapak Sun Kaji tersebut, ataukah eh, beliau meminta secara khususnya mungkin di balik layar gitu ya. Dan kita juga tidak tahu apakah Gus Miftah ini telah meminta maaf secara bersungguh-sungguh kepada Bapak Sun Kaji ataukah gimana. Karena kalau kita melihat tayangan videonya, ketika Gus Miftah ini menyambangi kediaman Bapak Sun Kaji tersebut, kita tidak melihat tayangan ataupun rekaman video Gus Miftah ini meminta maaf secara khusus ataupun secara tulus ya. Dan mungkin itu video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pernyataan saya di dalam video ini, saya meminta maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.